Amarah, nafsu, dan ambisi semua adalah musuh yang dapat membuat seseorang jatuh ke dalam lubang kegelapan. Amarah membimbing manusia ke jalan permusuhan. Nafsu membimbing manusia ke jalan keserakahan. Dan ambisi membimbing manusia berperilaku dengki dan iri hati. Itulah yang sempat aku rasakan di saat aku berada di alam yang penuh dengan godaan duniawi. Akulah Lubdaka, seorang anak manusia yang tinggal di tengah hutan yang hidup dari berburu. Aku tumbuh menjadi remaja yang terbilang hebat, dan kemampuanku membuat buruanku menyerahkan hidupnya kepadaku. Hari demi hari ku lalui. Dari sang fajar membuka matanya, aku sudah bersiap untuk melakukan swadharmaku sebagai seorang pemburu. Beli. Engken lo. Aliang jetiang kidang beli. Dot sajan ngedar be kidang. Nah lo. Ben mani beli semengan lah karma jalan maboros. Apang dinan man beburon. Jejukutan ditu alap di Tegale. Ento kangguang dar. Apang ilo pusing makente. Nggih beli. Buen mani. Tiang masih lakar ke Tegale ngalih lakar jukut. Nah lo, kangguang ilo state ajak beli hidup lare. Nggih beli. Saat sang fajar menyambutku, aku berjalan menyusuri hutan dengan hati yang begitu bersemangat. Yakin bahwa aku akan mendapat banyak buruan di hari itu. Setapak demi setapak kususuri hutan yang sangat sepi ini. Tak satu pun binatang yang menampakkan dirinya. Hutan begitu sepi. Yang ku dengar hanyalah hembusan sang bayi. Tak terasa semakin jauh kakiku berjalan menyusuri hutan. Lelahku mulai membuat semangatku memudar. Kadi rasa subuh awai dewi kini jalan. Yan mulai sinah dewi kilakar ke petengan. Palinglah Jani oleh pengusahaan yang aku putuskan untuk bermalam di dalam hutan. Tampak olehku sebuah pohon bilwa besar, dan sepertinya di atas pohon itu tempat yang aman untuk istirahatku. Kupanjat pohon itu dengan sisa tenagaku. Aku cari dahan yang paling tinggi dan nyaman. Ku dengar lolongan serigala yang semakin memekakkan telingaku. Ada rasa yang begitu sangat menggangguku. Ku petik daun bilwa itu. Aku jadikan penghilang rasa kantukku. Aku pun teringat akan masa lalu.
terlintas olehku betapa para hewan yang telah aku buru juga merasakan ketakutan sepertiku. Mereka lari dari kematiannya setiap kali aku memburunya. Mereka menjerit kesakitan ketika panahku hinggap di tubuhnya. Dan kini aku pun merasa bahwa diriku menjadi buruan dari rasa takutku. Kembali kupetik daun bilua, helai demi helai. Kupandangi setiap riak gelombang yang tercipta dari daun yang kujatuhkan. Aku takut. Ya, aku memiliki rasa takut. Takut akan kematian. Takut jika aku terjatuh dan para serigala lapar itu akan membagi tubuhku. Fajar menyibak tirai dedaunan. Kegelapanku pun telah berakhir. Kulangkahkan kaki, kususuri hutan menuju gubukku. Hidup tidaklah selalu seperti ini. Kutemukan sebuah cahaya di balik kegelapan. Kepergian istriku kembali ke rumah orang tuanya membuatku sangat sedih. Kujalani seorang diri. Semakin hari, semakin lama, semakin tuanya umurku. Hingga Dewa Yama menjemputku, kujalani seorang diri. Saat ku diterima di Siwaloka, banyak hal yang menjadi renunganku, yang menyelamatkanku dari jeratan neraka. Dan darinya lah aku berjalan kembali di jalan Dharma, tanpa keegoisan dan tanpa kesombongan duniawi yang hanya akan menuntun kita dalam kegelapan sejati.